سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam masuk surga. Ibu-ibu ada nggak sih ibu-ibu ini? Apa ada kenal? Soalnya yang kedua nih ini. Oke. Daun salam, buah nanas. Yang jawab salam utangnya lunas. Oh, banyak memang yang ada. Daun salam, daun serai. Buat bikin soto, insya Allah ya. Saya lagi supaya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya tidak lama, ya. Paling jam 11 lah kita selesai. Maka dari itu yang belum niat i'tikaf, kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, supaya duduknya kita di sini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi istanna ilaina bil itqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa nahnu insyaallah min ummatihi wa la nattabi'a khutuwati syaitan. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhwan, Masya Allah. Dari masjidnya namanya Al-Ikhwan. Mudah-mudahan kita semua bisa bersaudara. Amin ya rabbal alamin. Seluruh DKM, pengurus serta jamaah, para hujjaj, para alim ulama, para kesepuhan, para asatidz, para pemangku wilayah, Bapak RT, Bapak RW, ada nggak ini? Bapak RT itu pada tarawih kan di sini? Kalau bisa berpomong pada enggak? Jauh masjidnya, klasternya nggak ada masjid. Di sini mah di perumahan kita, masya Allah, masjid bagus-bagus, luas-luas, nyaman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, baik itu yang megang mic, yang mendengarkan, yang menyiapkan, ini semangka boleh diputarin nggak kayaknya ya? Daripada di situ aja nih yang mau bazir, boleh? Hah? Kan saya nggak bisa juga sambil boleh Pak, coba Pak diputerin aja Pak, biar sambil santai gitu. Karena udah terawih 23 rakaat, dengerin ceramah serius, nah takutnya besok pada nggak puasa, pada pusing. Aduh ini pusing amat saya ya. Nah, boleh sambil diinterin. Minumannya silahkan diminum. Kita membahas nuzulul Quran dengan santai. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling terpenting itu nikmat sehat wal
Saya tadi kesini itu dari habis asar jalan, beli takjil, buka puasa dulu, baru berangkat tadi jam 7 kurang. Dekat soalnya dari Elok, ya, jadi nggak jauh-jauh kan. Jadi mudah-mudahan masih saudara itu semua. Dan kebetulan saya juga adalah adik kelas atau muridnya Pak Haji Dedi Supriyata. Jadi kenalnya itu wasilah silaturahminya, mudah-mudahan bisa terus berjalan. Amin ya rabbal alamin. Dan nikmat yang Allah berikan tidak lain dan tidak bukan, seluruhnya adalah gratis. Benar Pak? Bapak pernah ngalamin COVID kan? Pernah kan? Beli oksigen 1 tabung berapa? Wah, ada yang ratusan ribu. Benar Pak? 100 ribu. Sekarang Pak, waktu sehat, oksigen berapa Pak? Wah, gratis. Mau diisap sampai gratis. Maka kesehatan inilah yang harus kita jaga, yang harus kita pergunakan sebagai amanah kita diberi kesehatan, senantiasa mengisi kesehatan kita dengan ibadah. Bulan Ramadan bulannya ibadah, dikasih sehat buat ibadah. Yang masih kerja, kerjanya diniatkan untuk ibadah. Yang dagang, dagangnya diniatkan untuk ibadah. Semuanya karena apa? Sayang kalau bulan Ramadan ini sedetik pun tidak kita niatkan untuk ibadah. Maka saya sampaikan, jangan sampai ada yang merasa, aduh Pak Ustaz, kaki saya udah semua tadi lama bener aja, kalau palingan jarum panjang ke angka 7. Lihat tuh kan, setengah jam, jarum pendeknya ke angka 11. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang nuzulul Quran itu identik dengan yang namanya Lailatul Qadar. Lalu dari mana awal peringatan nuzulul Quran ini Pak Ustaz? Kok ada yang merayakannya malam ke-17, ada yang merayakannya malam ke-21, ada yang merayakannya malam ke-27. Sebenarnya penentuannya seperti apa sih? Kadang-kadang kita nanya kan? Nah, seperti itu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja merahasiakan malam Lailatul Qadar. Hikmahnya supaya kita bisa terus mengisi malam-malam di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatin, salah, Lailatin mubarakah. Itu surat Ad-Dukhan ayat 3 Pak. Itu surat Al-Qadar yang terlebih dulu turun fi lailatin mubarakah. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam-malam yang penuh berkah. Setahun ada berapa malam Pak? 365 malam. Berarti otomatis fi lailatin, siangnya otomatis tereliminasi. Oh, berarti bukan siang-siang turunnya, pasti malam. Lanjut lagi, turun lagi ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan kami menurunkan namanya Al-Qur'an. Otomatis 11 bulan lainnya tereliminasi. Maka di dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir,
yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Di sana disebutkan ternyata di bulan Ramadan itu pada malam-malam ganjil. Pada malam-malam ganjil berarti malam hari, bulannya bulan Ramadan, malamnya malam-malam ganjil. Berarti kalau kitab itu disebutkan bisa tanggal 1 ada dalilnya, ada pendapat ulamanya. Tanggal 3 ada pendapat ulamanya. Tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 11, tanggal 13, 15, 17 semua memiliki dalil setiap ulama. Maka jangan saling menyalahkan. Di sono udah ribuan tahun nuzul Quran, kemarin tanggal 9 Ramadan atau apa-apa. Di sono belum, nanti tanggal 21 atau di hari. Semua memiliki pendapat ulama. Lalu dari mana asalnya 17 Ramadan ini? Nah, ini kita harus cerdas nih, Pak. Harus cerdas. Karena anak sekarang itu, anak-anak Gen Z itu, Pak, apalagi generasi Alpha, nih, anak-anak yang masih kecil, itu kritis, Pak. Mama, papa, kenapa sih kita nuzul Quran kok tanggal 17 Ramadan? Gimana Pak jawabnya, Pak? Kata Jokowi, kan? So kata Jokowi, terus Pak Jokowi diam aja. Dijawablah sama mama papahnya yang gak lagi. Iya, nak, soalnya kan kita merdekanya 17 Agustus. Makanya teman, kita betul-betul aja 17 Ramadan. Itu namanya jangan sembung bawa. Ya terserah dia mau bawa apa, ada bawa korma, ada bawa rajin. Kayakmu ternyata di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma anzalna ala abdina, kami menurunkan Al-Quran kepada hamba kami, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Yaumal Furqan, pada hari-hari yang berbeda, yang lebih berkah dari hari lainnya. Yaumal taqal jam'an, kapan? Ketika hari dua pasukan bertemu di medan perang. Wah, pasukan apa, Pak? Hah? Iran sama Israel? Bukan. Pasukan perang Badar antara Rasulullah SAW dan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Oh, ternyata dalilnya dari sana. Ternyata perang Badar itu pada tanggal 17 Ramadan, dan itu yang digunakan oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i. Jadi bukan mutlak, bukan. Berarti yang lain salah 17 Ramadan, bukan. Hanya diambil beberapa ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Dan di Indonesia rata-rata menggunakan mazhab Syafi'i. Berbeda lagi kalau di Mesir, Pak. Saya waktu di Mesir itu kami ada yang namanya malam 27 Ramadan. Itu Yaumul Lailatul Jaizah, malam nuzulul Quran. Para penghafal Al-Quran diberikan hadiah yang luar biasa oleh pemerintah. Itu malam 27. Apa dalilnya? Taharru, kata Rasulullah, fi lailatil akhiri min lailatil syahril Ramadan. Kata Rasulullah, carilah engkau malam Lailatul Qadar itu di hari malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Makanya di Mesir itu, Pak, yang ramainya tanggal 27. Ini berarti, Pak Ustaz, kita boleh kapan aja? Ya boleh. Apalagi kita puasanya aja beda. Benar. Berarti yang ganjil kata kita genap kata golongan
Ini selalu saya sampaikan di mana. Karena kenapa? Ini adalah hikmah yang Allah berikan supaya umat Nabi Muhammad SAW memaksimalkan bulan Ramadan full, tiada hari yang tertinggal daripada ibadah. Coba bayangkan, di dalam Al-Quran langsung secara syariat tertulis bahwasannya malam Lailatul Qadar nuzulul Quran tanggal 21 Ramadan. Gimana kira-kira? Sepi Pak, yang malam awal sama malam yang terakhir sepi. Yang ramai hanya malam 21. Maka nuzulul Quran Lailatul Qadar itu sama seperti apa? Orang yang haji tidak tahu mana yang hajinya mabrur. Orang yang pahala salat wusta yang diterima oleh Allah. Siapa yang zakatnya diterima oleh Allah secara hak dan benar-benar. Itu semua dirahasiakan sama Allah supaya apa? Kita berlomba-lomba dalam ibadah. Ya Pak. Lalu apa Pak Ustaz tanda-tandanya? Tentu ada. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, tanda-tandanya itu dia berada di dalam fase terbaik dirinya ketika Ramadan itu pergi. Adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Pak Ustaz, iya. Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya habis Ramadan berubah jadi lebih baik. Gimana? Tadinya sedekah yang lewat itu dia 2.000, sekarang jadi 3.000 Pak Ustaz. Ya, apa-apa nambah 1.000 alhamdulillah. Ada lagi ibu, Pak Ustaz, iya kenapa? Alhamdulillah, Masya Allah Pak Ustaz, suami saya dulu KDRT, sering marah sama saya, kasar. Sekarang udah gak ada, Pak Ustaz udah wafat. Memang masih darah tinggi, dia pecah pembuluh darah. Nauzubillah min. Jangan seperti itu. Artinya apa? Ramadan mengajarkan kita kesabaran. Rasulullah aja mengisyaratkan bulan Ramadan itu dengan kesederhanaan. Lishaimi farhatani. Untuk orang yang berpuasa, kesederhanaan bahagianya cuma 2. Yang pertama inda fitrihi, ketika dia berbuka puasa. Sederhana kan? Gak perlu kan buka puasa di hotel mewah, gak perlu kan? Perlu gak puasa makan daging kambing 1 ekor? Perlu gak puasa makan pizza 1 meter? Perlu gak puasa kita pergi ke tempat-tempat mahal dengan mobil mewah? Perlu gak? Enggak. Ternyata dengan air putih dan kurma juga udah ternyata buka puasa pakai es buah sama anak istri sudah bahagia. Dan ini yang diharapkan Rasulullah, kebiasaan ini terbawa sampai akhir Ramadan, bahkan di bulan-bulan seterusnya tandanya berubah menjadi lebih baik. Maka yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun, kata Rasulullah. Barang siapa yang setelah bulan Ramadan ini hari-harinya lebih baik, maka dia terhitung hamba yang untung. Famakana yaumuhu mithlu yaumihi fahuwa khasirun. Ketika dia setelah Ramadan sama hari-harinya seperti hari dia sebelumnya, itu orangnya rugi. Tapi famakana yaumuhu syarrun min amrihi, barang siapa yang harinya setelah Ramadan buruk, fahuwa mal'un, apa artinya Pak? Maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barulah kita masuk ke pembahasan nuzulul Quran. Itu baru prolog Pak, karena saya bilang kelas 11. Santai aja Pak ya, dikit lagi lah kira-kira 15 menit. Nuzulul Quran, harusnya ini ada temanya nih, doa. Membaca dan memahami Al-Quran untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena benar, kita Pak, kadang kita ini bingung. Bapak yang suka bola di sini Pak, ada yang nonton bola, mau bola voli, mau bola tendang, olahraga badminton, ada yang suka di sini? Ada kan?
backnya ada di belakang pemain paling depan, namanya apa tuh? Offset. Jago bener nih. Terus kalau di luar kotak penalti, bolanya kedatangan apa namanya Pak? Handsball. Terus kalau bolanya ditendang sama pemain lawan, terus keluar, namanya apa tuh Pak? Keluar samping gawang, goal kick, benar ya? Itu ada peraturannya semua Pak. Di sliding tackle namanya pelanggaran, dapat kartu kuning 90 menit. Lah kita umur kadang ada yang 60 tahun, ada yang 60 tahun di sini. Banyak. Kadang kayak umur 18 tahun. Ada yang umur 55 tahun, ada yang 70 tahun, tapi ditanya peraturan hidup lupa, nggak tahu. Karena apa? Buku panduannya nggak ngerti bacanya. Taraktu fikum amrayn, kata Rasulullah. Selepas meninggalanku, aku meninggalkan dua hal. In tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Kalau engkau memegang dua ini, dijamin engkau tidak akan tersesat, engkau tidak akan aneh-aneh, nggak bakal tersasar. Apa? Yang pertama, kitabullah. Apa Pak? Kitabullah Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini ternyata masalah kita Pak. Kita ini ngaku umat Rasulullah, ngaku hamba Allah, menjalani hidup di atas muka bumi Allah, dikasih nafas nyawa sama Allah, tapi ditanya peraturan hidupnya apa? Nggak tahu. Apa ayat yang membahas tentang hukum riba? Halal atau Ustaz? Kenyataannya kita semua pelaku riba. Apa ayat yang menggambarkan, yang melarang tentang berzina? Kita kadang nggak tahu Pak. Kita nggak paham. Mungkin kita sering baca, tapi bacanya hanya sekedar formalitas. Coba saya akan bacakan ayat yang Bapak sering baca. Nih, benar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sering baca enggak Pak? Surat apa itu Pak? Artinya apa Pak? Pokoknya gitu dah Pak Ustaz, hum gitu lah. Ternyata yang kita baca setiap malam Jumat, ada orang lahiran baca Yasin, ada orang meninggal baca Yasin, ada orang nikahan baca Yasin, ada orang nikah lagi baca Yasin. Ya, istrinya meninggal Pak, dia nikah lagi gitu. Itu kita baca, ternyata kita juga nggak tahu. Mundurlah Pak Ustaz, itu mah kayaknya kejauhan itu mah. Ayatnya kayaknya udah ada di tengah itu mah. Oke, kita masuk ke ayat pertama. Yasin. Artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Nyalahin Allah, katanya Allah yang tahu. Ternyata ada Yasin itu di dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Yasin itu adalah panggilan kesayangan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Coba selawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Ternyata Yasin itu memang secara harfiah Allah yang tahu, tapi secara penyebutan itu adalah panggilan untuk Rasulullah SAW.
Ustaz, ternyata kita baca tiap hari ya sedih. Ya, oh ternyata itu maknanya. Masya Allah. Ternyata sangat jauh Pak kita Pak mengerti Al-Quran, dan tidak ada Pak penganan. Tidak ada kata terlambat untuk kembali belajar dan membaca Al-Quran. Gak usah minder Pak. Ustaz, saya waktu kerja kayaknya nggak ada waktu Pak Ustaz. Berangkat setengah 7, pulang jam 5 sore. Udah capek Pak Ustaz. Kalau ada pengajian habis isya, saya suka berubah kalau baca Quran itu jadi macan. Bener kan? Baru dibuka selembar udah kayak jadi kuda nih. Itu kita Pak. Ternyata hidup kita ini ya Allah kalah sama orang beli kulkas. Bener? Orang beli kulkas yang pertama kali dicari apa Pak? Buku Pak. Buku panduan. Orang pertama kali Pak beli lemari yang terpisah itu yang knockdown dipasang di rumah, yang dicari apa? Buku panduan. Nomor 1 bautnya nempel ke nomor 2 katanya. Oh ini. Benar kan? Nomor 4 ditempelin ke nomor 5. Ini yang putar-putar. Itu kita hanya beli dan pasang lemari Pak. Ini ya Allah, ternyata kita hidup nggak tahu Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mengucapkan sebuah hadis, Iqra'ul Quran. Hei umatku, baca sama kalian tuh Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka nanti Pak, orang-orang yang membaca Al-Quran di semasa hidupnya, jangankan hanya kiamat yang besar, kiamat kubro, kiamat sugro Pak, ketika dia menghadapi kematian di dalam alam kuburnya kelak, ada satu amalan yang nemenin dia, yaitu Al-Quran. Kelak Al-Quran akan datang kepadanya dengan cahaya yang berseri-seri. Dalam kuburan Pak, pernah masuk kuburan kan? Ada yang pernah masuk kuburan? Nganterin orang tuanya, nganterin saudaranya, pernah masuk ke dalam kuburan, pernah? Ada lampu pilitnya nggak? Kan ada Pak. Ada kipas anginnya nggak ada. Saya berapa kali Pak masuk ke dalam kuburan. Ibu saya, nenek saya, bapak saya, tetangga-tetangga dielok kalau ini saya masuk. Ternyata Pak, memang semengerikan itu. Makanya kalau bapak-bapak sama ibu-ibu itu nggak percaya dan nggak takut menjalani hidup ini, banyak-banyaklah ziarah kubur. Ternyata nanti ketika kita di alam barzah, di dalam kubur itu Pak, kita sendirian Pak, terhimpit di dalam kuburan itu yang gelap. Nanti akan datang syafi'an. Artinya syafi'an itu syafaat. Syafaat itu diambil dari kata syaf'un. Apa artinya syaf'un Pak? Pak Ustaz, saya kayak lagi di tes dulu ini. Kan kita sering baca wal fajr wa layalin 'ashr wa syaf'i wa watar. Watar bukan air, bukan watar. Syaf'un itu dalam bahasa Indonesia artinya genap. Lawan kata daripada genap apa Pak? Ganjil. Ganjil itu namanya witrun atau watrun. Itu artinya ganjil. Lawan katanya syaf'un, artinya genap. Nah, kenapa Rasulullah mengisyaratkan nanti Al-Quran menjadi ada yang mau masuk kuburan sama istrinya? Saya mau, istri saya nggak mau. Emang istri ini kadang yang mengantarkan ke kuburan ada 3, yang menetap hanya satu. Harta nganterin ke kuburan, hartanya balik lagi nggak? Paling yang punya Fortuner, punya Innova, punya mobil apa juga nganterin ke kuburan, tapi hartanya akan kembali pulang. Yang kedua, keluarganya, istri nangis di kuburan. Papa, aku nggak bisa hidup tanpa papa. Itu
surat-surat berganti, kepemilikan berganti, harta kita, keluarga kita balik Pak. Aku nggak mau Papa, aku mau ikut Mas. Ada waktu itu begitu, ibu-ibu meraung-raung. Makanya perempuan itu nggak boleh datang ke pemakaman. Nggak boleh dalam arti makruh, ya, dibenci, bukan diharamkan, bukan. Karena apa? Sifat perempuan itu suka meratap, meraung-raung. Maka kalau ada ibu-ibu yang seperti itu, nanti Bapak datang ke pemakaman, ayo jangan tinggalin, masukin aja tuh Bapak datang. Pasti dia cuma pura-pura itu. Tolongin. Pasti dia pura-pura, jangan. Tapi yang tinggal cuma satu, tiga yang antar. Yang tinggal cuma satu, yaitu amal soleh. Dikubur, kita ditutup Pak dalam kuburan. Nanti datang Al-Quran. Ya Allah, aku bersaksi ya Allah, kata Al-Quran. Aku bersaksi ya Allah. Dulu aku ada di pojok tempat gelap, ada di rak berdebu. Ternyata dia datang membersihkan aku, membuka aku, mengajak aku ngobrol. Saksi daripada Al-Quran atas mayit. Maka ya Allah izinkan hari ini dan sampai nanti yaumil hisab, aku temani dia di alam kuburnya. Masya Allah. Al-Quran. Coba lihat Al-Quran kita tuh, sendirian di pojok nyender, berdebu. Apalagi Al-Quran di rumah kita Pak. Dulu Bapak ngasih hadiah Al-Quran ke istri kan? Itu kemana Al-Quran itu? Saya terima nikah dan kawinnya anak Bapak dengan seperangkat alat sholat. Kan ada Al-Qurannya itu, benar kan? Kemana itu? Bilang pas pindahan rumah Pak Ustaz. Atau ibu, Al-Quran gak pernah tersentuh, di pojok lemari berdebu sampai ada sarang laba-labanya. Nauzubillah min dzalik. Maka itulah yang nanti bersaksi juga di yaumil akhir. Ya Allah, saya gak pernah diajak ngobrol ya Allah. Saya sendirian gelap di pojokan ya Allah. Maka biarkan hari ini dia juga merasakan hal yang sama. Nauzubillah min. Mau begitu mau Pak? Jangan sampai. Al-Quran minimal ada harta kita yang dibelikan untuk Al-Quran, dan Al-Quran itu dibaca sama kita. Ya, jadi insya Allah Al-Quran itu akan menjadi syafaat di yaumil akhir nanti. Oh Ustaz, memang oleh jamaah itu ada aja pertanyaannya. Saya kan baca Quran ganti-ganti mau Ustaz Qurannya. Berarti nanti banyak dong yang nemenin saya. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang sleting, ada yang enggak. Itu gimana Pak Ustaz? Bukan perkara wujud Al-Qurannya, tapi bacaan Qurannya. Masya Allah. Ini hal-hal yang seperti ini harus kita tumbuhkan Pak. Momennya itu yang nuzulul Quran ini. Kalau enggak, mungkin kita lupa, mungkin kita nggak sadar. Al-Quran itu kita baca setahun sekali pas Ramadan, bisa 3 kali khatam. Amin. Ada yang 3 kali khatam? Masya Allah. Insya Allah Pak, nanti Pak Bapak di akhir. Oh tahun kemarin, tahun ini? Rencana minimal kita khatamlah 1 kali di Ramadan ini, dan bisa melanjutkan di bulan-bulan seterusnya. Bukan hanya target khatamannya saja, tapi saya memberikan tips kepada jamaah. Baca Al-Quran, 1 halaman Al-Quran bahasa Arabnya, 1 halaman artinya juga dibaca. Jadi bacaan kita tuh memiliki makna. Gak ada lagi tuh yang tadi al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti di hari akhir mulut-mulut kita itu dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong itu adalah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya bersaksi. Maka ya itu artinya. Itu artinya tadi yang saya bacakan.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah. Lama. Masih lama ya? Baru ini saya mau masuk ini definisi Al-Quran. Ya udah, ini sebagai bekal kita aja nih Pak, bekal kita semua ya, supaya kita pulang dapat hikmah. Tadi kan yang saya bacakan kan hikmah. Nah ini secara keilmuan. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, kami jadi menamatkan beberapa kitab ketika di Mesir itu, salah satunya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin Asyuyuti. Itu Asyuyuti, Imam Jalaluddin Asyuyuti itu makamnya di Mesir. Kami sering ziarah, tabarukan dan juga mengkaji kitab beliau. Itu disebutkan dalam Al-Itqan, minimal seorang muslim itu harus mengerti dan memahami definisi Al-Quran. Jadi kalau ditanya Al-Quran itu apa? Kitab Allah. Berhenti sampai situ Pak? Tidak, masih banyak. Minimal ada 6 definisi yang harus kita hafalkan. Ya saya secara singkat aja. Kalau kuliah ini 3 SKS Pak. Tapi kita cuma 2 SKS dirangkum semuanya. Minimal jamaah ada 6 pengertian Al-Quran yang harus kita pahami. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Apa Pak? Kalamullah, kalamnya Allah. Maka ini konsekuensinya. Kalau kita meyakini Al-Quran adalah kalamullah, seluruh sifat-sifat Allah itu meliputi yang namanya Al-Quran. Contoh, kita dulu belajar sifat wajib bagi Allah 20, benar Pak? Allah wujud, qiyam, baqa, mukhalafatun lil hawadith sampai akhir. Ada qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Ada namanya sifat Allah kalam. Qadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakalim. Maka kalau Allah ini di dalam Al-Quran sesuai dengan sifat Allah yang namanya Qadim. Allah itu adalah Qadim. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasannya Al-Quran itu adalah Qadim. Jadi bukannya hadis. Lawannya Qadim adalah hadis. Qadim itu baqi, baqo, sesuai dengan kekekalannya Allah, tidak ada awal, tidak ada akhir. Begitu juga Al-Quran. Artinya Al-Quran bukan sesuatu yang diciptakan oleh Nabi Muhammad, bukan sesuatu yang dikarang oleh Nabi Muhammad, bukan sesuatu yang baru diadakan setelah adanya alam dunia, bukan. Tapi Al-Quran melekat karena kalamullah. Al-Quran itu sifatnya melekat dengan qadimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalamullah yang memang sudah menyatu secara sifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada orang orientalis yang menganggap Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Nauzubillah, bukan. Ya. Jadi yang pertama definisinya, Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran adalah turun. Ini kisahnya mutawatir, sepakat semua hadis dari matannya, dari kisahnya itu sepakat turunnya Al-Quran di Gua Hiro. Itu yang menurunkannya Allah melalui malaikat Jibril. Yang turun pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi